Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nerliana Sihombing dengan NIM 4183131031. Nah, saya akan menjelaskan mengenai diagram Latimer, diagram Frost, dan diagram Pourbaix pada materi kimia anorganik fisik. Nah, kali ini penjelasan saya akan menggunakan 5 jurnal yang berkaitan dengan diagram Latimer dan diagram Frost serta diagram Pourbaix. Selamat mendengarkan. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas jurnal yang berkaitan dengan diagram Latimer. Apakah teman-teman di sini tahu apa itu diagram Latimer? Nah, potensial reduksi standar untuk satu set spesies yang berhubungan dapat ditampilkan dalam diagram potensial reduksi atau terkadang disebut diagram Latimer. Berbagai keadaan oksidasi besi dalam larutan asam ditunjukkan seperti diagram berikut ini. Di sini bisa kita lihat bahwa dalam diagram tersebut termasuk 3 keadaan oksidasi umum untuk besi dengan positif 3, positif 2, 0. Dan keadaan oksidasi yang tidak umum yaitu positif 6. Bilangan antara setiap pasangan adalah potensial reduksi standar untuk setengah reaksi reduksi meliputi spesies tersebut. Perhatikan bahwa walaupun spesies diindikasikan untuk menggunakan informasi, kita dapat menulis hubungan lengkap setengah reaksi. Untuk ion sederhana, penulisan setengah reaksi sangat mudah. Sebagai contohnya dapat kita lihat pada PPT berikut. Sebagai contoh untuk reduksi ion besi 3 menjadi ion besi 2, kita secara sederhana menulis 2Fe3 positif aqueous ditambah 2 elektron menghasilkan 2Fe2 positif aqueous dengan E-cell positif 0,77 volt. Bagaimanapun, untuk reduksi ion ferat FeO4 2 negatif, kita harus menyeimbangkan oksigen dengan air. Kemudian hidrogen dalam penambahan air dengan ion hidrogen dan akhirnya muatan dengan elektron sesuai dengan persamaan FeO4 2 negatif aqueous ditambah 8H positif aqueous ditambah 3 elektron menghasilkan 2Fe3 positif aqueous ditambah 4H2O liquid dengan E-cell positif 2,20 volt. Kemudian kita masuk pada diagram Frost pada jurnal kedua. Nah, saya ingin bertanya lagi, apakah teman-teman tahu apa itu diagram Frost? Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan. Diagram Frost biasanya digunakan di banyak buku teks kimia anorganik untuk meringkas sifat redoks spesies untuk elemen tertentu dalam larutan berair. Alotrop oksigen, ozon, dan dioksigen menunjukkan perilaku redoks yang sangat berbeda karena ozon adalah oksidan yang lebih kuat daripada dioksigen, seperti yang ditunjukkan oleh potensial reduksi standarnya dalam larutan asam dan basa. Nah, O3 ditambah 2H positif ditambah 2 elektron menghasilkan O2 ditambah H2O dengan E-cell positif 2,075 volt. O3 ditambah H2O ditambah 2 elektron menghasilkan O2 ditambah 2 OH negatif dengan E-cell positif 1,246 volt. Nah, bagaimana cara untuk melihat ozon dalam diagram Frost? Cara termudah untuk melihat ozon dalam diagram Frost tersebut adalah dengan mewakili 2 potensial reduksi standar persamaan 1 dan 2 dalam diagram gambar 1. Titik-titik yang mewakili campuran di ruas karena persamaan harus berada pada garis lurus yang menghubungkan hasil kali, yaitu O2 dan H2O untuk persamaan 1 dan O2 dan OH negatif untuk persamaan 2. Dalam persamaan 1 ada 2 atom oksigen 0 dan 1 oksigen dengan bilox minus 2. Oleh karena itu, campuran titik A 2 kali lebih dekat ke oksigen 0 daripada ke air, yaitu pada garis vertikal yang sesuai dengan bilangan oksidasi 2/3 yang memberikan ekuivalen 0,81 volt. Campuran sisi kanan dalam persamaan 2 mengandung 2 atom oksigen
dan 2 hidroksida. Tetapi salah satu dari yang terakhir berasal dari molekul air di sebelah kiri. Oleh karena itu rasionya sama seperti pada persamaan 1. Dan titik B terletak di mana garis lurus yang menghubungkan O2 dan OH negatif melintasi garis vertikal yang sesuai dengan bilangan oksidasi 2/3 yang memberikan ekuivalen 0,27 volt. Dari 2 titik ini, sekarang kita menggambar 2 garis di mana kemiringan masing-masing adalah potensi reduksi yang ditunjukkan di atas. Kedua garis ini saling berpotongan tepat di vertikal asal diagram. Untuk bilangan oksidasi 0 pada titik 0,056. Oleh karena itu, ini adalah titik yang ditetapkan untuk ozon yang memberikan nilai setara 0,56 volt untuk molekul ini. Nah, tabel 1 itu ada data untuk semua spesies yang terlibat. Kemudian kita masuk pada jurnal yang ketiga yang membahas tentang diagram Frost. Teman-teman dapat melihat di sini ada kurva Frost mangan. Kurva tersebut kondisi spesies pada keadaan sangat asam dengan pH sama dengan 0. Dalam suasana asam, Mn2 positif merupakan spesies dengan nilai NaCl paling rendah untuk Bilox Mn sama dengan positif 2. Mn2 positif merupakan spesies relatif lebih stabil dibandingkan yang lain. Sedangkan dalam suasana basah, stabil bila Biloxnya positif 3 atau dalam keadaan Mn2O3. Posisinya berada pada posisi NaCl paling rendah. Baik dalam suasana asam maupun basah, MnO4 negatif merupakan spesies dengan daya reduksi terkuat. MnO4 negatif merupakan spesies dengan nilai NaCl paling tinggi. Bilox Mn sama dengan positif 7. MnO4 negatif memiliki daya reduksi terkuat. Pada diagram Frost mangan ini letaknya di kanan atas. Dalam suasana asam, spesies yang berada di atas slope pada grafik seperti HMNO4 negatif, H3MNO4 dan Mn3 positif biasanya dapat mengalami disproporsionasi. Spesies yang berada di sebelah kiri Mn pada diagram Frost merupakan spesies yang dapat menjadi reduktor cukup baik, yaitu sifatnya moderat atau sedang. Untuk pembahasan yang keempat, kita akan membahas mengenai diagram Forbex. Gambar diagram Forbex yang berhubungan dengan korosi aluminium. Dari diagram tersebut, aluminium mempunyai daerah kekebalan yang berarti aluminium sama sekali tidak berkorosi. Daerah pasif di mana logam aluminium akan terkorosi jika lapisan pasifnya mulai hilang, dan daerah aluminium dapat terkorosi. Dari gambar 2, aluminium dapat terkorosi pada suasana asam pada pH 3,9 ke bawah dan pada suasana basah pada pH 8,6 ke atas. Pada daerah antara pH 3,9 dan pH 8,6, aluminium pada daerah pasif. Dan untuk jurnal yang terakhir, kita masih membahas seputar diagram Forbex. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar diagram Forbex Fe H2O pada suhu ruang. Penambahan inhibitor Li2CrO4 dimaksudkan untuk meningkatkan dan menstabilkan sistem logam baja dalam larutan pekat LiBr pada suhu didihnya dalam kondisi pasif. Fakta di lapangan dengan penambahan inhibitor Li2CrO4 telah terjadi korosi lokal tipe sumuran. Terjadinya korosi lokal tipe sumuran ini sangat membahayakan karena dengan pengamatan visual di bagian permukaan yang tidak begitu terkorosi, tetapi di bagian dalam material logam bisa terkorosi berat hingga sangat keropos. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila kesalahan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.